Makam Wali Ketak adalah salah seorang waliullah dari Pulau Seribu Masjid. Beliau adalah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Sholih, atau yang lebih dikenal oleh halayak ramai dengan panggilan Datuk Lopan, seorang ulama yang sangat wara dan gigih dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Seribu Masjid. Setelah beberapa lama beliau meninggal karena sakit, pasca Perang Praya Pertama, satu pasukan dari salah satu wilayah desa Muncan, Kopang Pro Karangasem Singasari Cakranegara ketika melewati makam Ketak, melepaskan kemarahannya pada satu nisan makam Lalu Adis yang dipenggalnya dengan pedang. Konon mereka melampiaskan kekesalan karena telah berbagai upaya mereka lakukan untuk mengalahkan Lalu Adis, ayahanda Tuan Guru Lopan, dalam berbagai pertempuran, namun beliau adalah lawan yang tetap tangguh. Sembari menghantam batu nisan tersebut mereka berkata, "Inilah kuburan orang peraya yang senantiasa mengobrak-abrik pasukan Kopang," katanya. Sampai sekarang ini, batu nisan yang terbuat dari batu granit itu terpotong kepalanya. Makam Lalu Adis di Montong Ketak merupakan sejarah awal penggunaan bukit tersebut sebagai areal pemakaman tempat dimakamkannya Tuan Guru Lopan sekarang. Makam beliau berdampingan dengan makam ayahnya, Lalu Adis. Montong Ketak termasuk areal tanah pusaka milik sendiri. Makam Wali Ketak adalah makam tempat salah satu waliullah dikuburkan. Seorang ulama yang sangat wara, yang sangat gigih menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok. Karena pada saat itu juga masyarakat masih menganut paham Islam Wetu Telu. Pada saat itu, masyarakat Sasak, yang menganut paham Islam Waktu Telu, pada umumnya membedakan dua paham Islam. Islam waktu 5 karena menunaikan salat 5 waktu. Sementara Islam waktu telu, jika hanya salat yang menjadi barometernya, berarti mereka salat hanya 3 waktu. Padahal kenyataannya tidak demikian. Yang menunaikan salat dalam kepercayaan waktu telu hanya kiai, pemimpin, pemuka agamanya saja. Ini pun terbatas pada waktu-waktu tertentu, yang bukan kiai tidak melaksanakan salat apapun. Dalam pemahaman yang sangat terbatas, mereka mengakui Al-Quran dan Hadits. Selebihnya, ilmu agama yang didapat dari tulisan-tulisan yang ada dalam lontar yang umumnya berisi fik, usul fik dan tasawuf yang bertuliskan aksara, yang biasa disebut jejawan atau huruf ceraka. Bahayanya, karena pemahaman mereka tentang ilmu Islam sangat terbatas dan harus belajar usul fik dan tasawuf dari tulisan-tulisan beraksara jejawan, ceraka, dengan uraian yang pelik dan berbelit, maka mereka sulit memaknakannya. Lama-kelamaan paham mereka semakin jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Lalu, urusan agama yang berhubungan dengan ibadah, diserahkan kepada kiai saja. Urusan agama sepenuhnya tanggung jawab kiai, sedangkan urusan yang berhubungan dengan upacara-upacara adat dan ritual lainnya, yang lebih dekat kepada Buddha dan animisme, merupakan tanggung jawab pemangku adat. Mereka punya tempat-tempat pemujaan, upacara ritual adat yang dibaurkan agama yang disebut kemalik. Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Sholih adalah seorang waliullah dari Pulau Seribu Masjid, yaitu Lombok. Oleh masyarakat Sasak, beliau lebih dikenal dengan nama Datuk Lopan. Tak banyak tahu tentang sejarah riwayat hidup beliau. Beliau dilahirkan di daerah Lopan pada tahun 1238 Hijriah, 1819 Masehi. Daerah Lopan terletak di perbatasan antara Praya Kopang Mantang. Nama kecil beliau adalah Lalu Durma. Pada saat berusia 20 tahun, beliau berangkat menunaikan ibadah haji melalui Labuan Haji Lombok, dan menetap di sana selama kurang lebih 8 tahun. Selama di Mekah beliau berguru kepada ulama Mekah asal Kelayu, Lombok Timur. Beliau juga berguru pada Syekh Mustafa Al-Afifi. Beliau pulang ke kampung halaman pada tahun 1266 Hijriah, 1847 Masehi. Ketika berada di Lombok, beliau aktif berdakwah menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Sasak, yang mayoritasnya menganut paham Islam Wetu Telu. Beliau wafat pada tahun 1361 Hijriah, 1942, dalam usia 123 tahun. Teknik dakwah yang dilakukan TGH Lopan sangat sederhana jika kita hubungkan dengan berbagai pola. Teknik jemput bola, istilah yang populer sekarang.
adalah sebuah teknik yang sangat langka ketika tahun-tahun beliau berdakwah, tahun 1266 sampai tahun 1361 Hijriah, tahun 1847 sampai tahun 1942 Masehi. Dalam kurun waktu kurang lebih 95 tahun dari 123 tahun usia beliau. Kebanyakan ulama ketika itu didatangi murid-muridnya, termasuk paman beliau sendiri yakni Lalu Ahmad alias TGH Muhtar yang mengajar, membuka pengajian di rumah beliau sendiri di Kampung Balung Adang Praya. Kita sebut demikian karena dari kampung ke kampung, dari desa ke desa yang merupakan basis Islam waktu Telu di Pulau Lombok ini pernah didatangi beliau. Sarana transportasi yang ada sangat minim yakni kuda. Selebihnya berjalan kaki. Umumnya orang menjadi kenal beliau di tiap dusun dan desa yang didatangi, bermula dari berbagai kejadian atau peristiwa berbarengan dengan keberadaannya di sana. Selain itu memulai cerita dari mulut ke mulut di kampung-kampung dan desa yang desa terdekat yang dihuni orang yang mengenal beliau sebagai seorang ulama, yang waliullah. Setiap orang yang menjumpainya entah di jalan atau di dusun, kampung yang singgahinya, pada umumnya mereka berebut untuk bersalaman, bersilaturahim, sekalipun beliau berada di atas punggung kuda. Pada mulanya, tidak semua bangunan dimulai dengan bangunan yang berfungsi untuk masjid tetapi banyak pula untuk sekedar sebagai langgar, santren, musala. Namun dewasa ini karena pertumbuhan dan perkembangan manusia yang memerlukan sarana ibadah yakni masjid di Pulau Lombok khususnya, yang berpredikat sebagai Pulau Seribu Masjid, hampir semua langgar, santren, musala, yang beliau rintis telah ditingkatkan menjadi masjid oleh warga masyarakat setempat. Begitu banyak masjid yang beliau dirikan di berbagai tempat sampai ke pelosok-pelosok desa.